Halo, selamat datang kembali di Jibas Academy yang mengupas tuntas penggunaan aplikasi Jibas secara mudah dan tepat. Kali ini kita akan membahas aplikasi Jibas SPT Fingerprint atau Sistem Presensi Terpadu Fingerprint. Ini adalah aplikasi untuk mendata presensi atau kehadiran siswa dan pegawai di sekolah. Nah, ada dua jenis presensi yang dapat didata oleh aplikasi Jibas SPT Fingerprint, yaitu presensi harian dan presensi kegiatan. Presensi harian adalah kehadiran siswa atau pegawai di sekolah setiap hari belajar. Sedangkan presensi kegiatan adalah kehadiran siswa atau pegawai di kegiatan tertentu. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, atau rapat guru, kegiatan keagamaan, dan lainnya. Apa saja nilai tambah dari Jibas SPT Fingerprint? Pertama, seperti saya sebutkan tadi, bisa mendata presensi harian dan presensi kegiatan dari siswa atau pegawai. Kedua, terintegrasi dengan sistem Jibas untuk data siswa dan pegawainya. Jadi, data siswa dan pegawai yang sudah ada di sistem Jibas ini bisa langsung digunakan di Jibas SPT Fingerprint tanpa harus input ulang lagi. Ketiga, nah di sini Jibas SPT Fingerprint bisa mengirimkan notifikasi ke orang tua ketika siswa finger hadir di sekolah. Nah, notifikasi ini nanti bisa dikirim melalui Jibas Jendela Sekolah, melalui Telegram Gateway, SMS Gateway, atau WA Gateway. Nah, ini nanti saya tunjukkan caranya ya. Dan keempat adalah laporan kehadiran siswa di sistem Jibas. Jadi nanti laporan kehadiran siswanya bisa diikut sertakan di laporan nilai raport misalnya. Nah, karena penggunaan aplikasi ini cukup panjang, maka tutorialnya akan kami buat menjadi beberapa video. Kita mulai dengan introduction atau pendahuluannya terlebih dahulu. Sebelum kita membahas penggunaan aplikasi Jibas SPT Fingerprint, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang introduction atau pendahuluannya terlebih dahulu, supaya kita dapat mengetahui secara singkat ya, gambaran tentang aplikasi Jibas SPT Fingerprint. Bagaimana cara menggunakannya, terus apa saja yang perlu disiapkan, lalu langkah-langkah apa saja untuk menerapkannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini saya tampilkan dua buah gambar dari sekolah yang sudah menggunakan Jibas SPT Fingerprint. Sambil mengulang juga tentang fitur-fitur atau nilai tambah dari Jibas SPT Fingerprint, bahwa Jibas SPT Fingerprint di sini bisa untuk melakukan pendataan presensi harian dan juga presensi kegiatan. Nah, begitu siswa datang ke sekolah ya, nanti siswa akan datang ke ruang presensi untuk melakukan finger untuk mencatat kehadirannya di sekolah. Begitu juga pegawai, nah pegawai ini bisa pegawai tetap dan juga pegawai freelance. Kalau pegawai tetap kan mungkin jadwal hadirnya tetap dari jam 8 sampai jam 5. Kalau jam kehadiran pegawai freelance mungkin pada saat mengajar saja. Ini juga bisa didata di Jibas SPT Fingerprint. Nah, begitu juga untuk pendataan presensi kegiatan, begitu siswa atau guru ini datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau masuk ke ruang rapat guru, ini nanti datang dulu ke ruang presensi untuk melakukan finger untuk mencatatkan kehadirannya. Nah, nanti data dari pencatatan tersebut otomatis terintegrasi dengan siswa Jibas untuk pelaporan dan statistiknya. Nanti bisa dilihat oleh kepala sekolah, oleh yayasan atau yang lainnya untuk melihat apakah siswa tersebut hadir, berapa jumlah kehadirannya, terus mana saja guru yang hadir dan guru yang tidak hadir nanti bisa dilihat di siswa Jibas oleh kepala sekolah atau pihak yayasan. Dan juga Jibas SPT Fingerprint nanti bisa mengirimkan notifikasi kehadiran ke orang tua. Jadi begitu siswa itu hadir di sekolah melakukan finger, nanti Jibas SPT Fingerprint langsung mengirimkan notifikasinya ke orang tua. Ini bisa melalui Jibas Jendela Sekolah,
Telegram Gateway, SMS Gateway, atau WA. Nah, ini contohkan di sini melalui Jibas jendela sekolah. Begitu siswa finger di sekolah, nanti akan muncul notifikasinya di Jibas jendela sekolah. Ini nanti akan dibaca oleh orang tua. Jadi orang tua bisa mengetahui dengan pasti ya bahwa siswa anaknya ini hadir di sekolah jam sekian, dan kalau ada keterlambatannya, terlambat berapa menit, nanti orang tua bisa tahu di sini di Jibas jendela sekolah. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Apa saja yang perlu disiapkan untuk menggunakan Jibas SPT Fingerprint? Pertama, tentu saja adalah sistem informasi sekolah Jibas. Karena Jibas SPT Fingerprint di sini akan menggunakan data siswa dan data pegawai yang ada di sistem Jibas. Nah, karena data sistem Jibas ini cukup banyak ya modul-modulnya, ini tidak perlu semuanya digunakan, tapi cukup menggunakan atau mengisikan data siswa dan data pegawainya saja untuk menggunakan Jibas SPT Fingerprint. Jadi nanti data siswa dan data pegawainya diambil dari siswa Jibas, dan juga untuk pelaporan dan pengiriman notifikasinya juga dilakukan oleh siswa Jibas ini. Nah, yang kedua tentu saja kita harus mendownload dan menginstal aplikasi Jibas SPT Fingerprint. Di sini ada dua jenis aplikasi yang Jibas SPT Fingerprint, ada yang manager dan ada yang client. Nanti untuk mendownloadnya tinggal di-download saja di website Jibas di www.jibas.net. Nah, yang ketiga yang perlu kita siapkan adalah lisensi penggunaan Jibas SPT Fingerprint. Karena untuk menggunakan Jibas SPT Fingerprint ini, selain ada alatnya ya untuk melakukan finger di sini, juga ada lisensi penggunaannya. Nah, lisensi penggunaannya ini bisa dipesan di website Jibas di www.jibas.net, bisa juga melalui Siplah. Nah, ada di siplah.blibli.com untuk pemesanannya. Untuk lisensi ini sifatnya lifetime ya. Jadi sekali kita beli akan bisa digunakan di seumur hidup gitu atau seumur usia penggunaan Jibas SPT Fingerprint ini. Di sini ada dua jenis paket yang bisa dipesan, ada yang paket A, ada yang paket B. Paket A ini kita sudah sediakan casing dan juga alatnya untuk pengiriman fingerprint. Untuk paket B ini ada tambahannya box besi. Ini untuk penempatan fingerprint di luar ruangan gitu atau ditempelkan di dinding. Jadi supaya begitu selesai melakukan finger, nanti boxnya ini bisa dikunci. Nah, ada juga perangkat tambahan untuk penerapan Jibas SPT Fingerprint ini. Jadi tidak seperti perangkat fingerprint lain ya, yang tinggal pasang di dinding, tinggal digunakan. Nah, untuk Jibas SPT Fingerprint ini masih membutuhkan PC dan monitor yang terhubung ke server Jibas. Jadi nanti unit fingerprintnya ini nanti dicolokkan ya ke USB di PC client. PC client ini bisa menggunakan mini PC. Di sini juga ada monitor untuk menampilkan siapa saja atau siswa mana saja yang sudah finger. Dan nanti ada koneksinya ke server Jibas. Ini untuk mengambil data siswa dan untuk menyimpan laporan presensinya. Jadi memang kelihatan lebih rumit ya. Tapi di sini nanti saya akan tampilkan perbandingan antara fingerprint yang standalone dan yang di Jibas. Nah, di sini saya tampilkan perbandingan antara fingerprint yang standalone yang banyak di pasaran dan fingerprint yang di Jibas. Yang standalone ini tentu saja ini lebih praktis ya, karena di sini sudah langsung muncul alatnya, tidak perlu ada monitor, tidak perlu ada PC. Sedangkan di Jibas SPT Fingerprint ini masih menggunakan PC dan monitor. Tapi di sini ada kelebihannya. Dengan menggunakan PC dan monitor, ini kapasitasnya menjadi unlimited untuk siswa dan pegawainya. Begitu juga untuk data fingernya. Sedangkan yang standalone, ini karena terbatas ya kapasitas memori dan kapasitas harddisknya juga, ini kapasitasnya juga terbatas. Ini untuk siswa dan pegawai. Jadi kalau di Jibas ini bisa unlimited. Kalau di sini mungkin nanti ada pilihannya, mau yang 1000, mau yang 2000, 3000 atau lebih, nanti ada pilihannya. Dan harganya
dan kapasitasnya sesuai dengan harganya. Nah, yang ketiga di sini kelebihannya dari Jibas SPT Fingerprint ini karena menggunakan PC yang prosesor dan memorinya lebih besar, ini nanti akan lebih cepat dan lebih akurat juga untuk pendeteksian fingerprintnya. Karena dia menggunakan prosesor yang lebih bagus ya, karena menggunakan prosesor PC dan juga RAM-nya lebih besar. Jadi untuk identifikasi ini lebih cepat dan lebih akurat. Untuk yang standalone ini karena prosesornya tidak sebagus yang PC dan RAM-nya juga terbatas ya. Ini nanti biasanya sih kurang cepat ini untuk mendata, terutama bila misalnya data siswa dan data pegawainya ini cukup banyak sampai ribuan, ini biasanya lambat ini untuk mendeteksi identifikasi fingerprintnya. Nah, yang ketiga di sini kelebihannya adalah di Jibas SPT Fingerprint ini selalu update untuk data siswa dan data pegawainya. Karena data siswa dan data pegawainya ini diambil langsung dari database Jibas. Jadi begitu ada penambahan siswa baru atau pegawai baru, nanti otomatis masuk ke fingerprint ini. Jadi nggak usah dimasukkan satu persatu seperti di standalone. Kalau standalone kan kalau misalnya ada data siswa baru atau data pegawai baru, kita harus inputkan lagi kan di alatnya tersebut untuk data siswa pegawai dan siswa dan pegawai baru tersebut. Jadi untuk update-nya di sini sulit untuk yang standalone. Nah, untuk yang selain itu, di sini juga pelaporannya lebih mudah nih yang di Jibas SPT Fingerprint. Jadi karena terkoneksi langsung dengan server Jibas, begitu siswa finger atau pegawai finger, pelaporannya langsung masuk ke database Jibas. Tidak seperti yang di standalone, ini untuk pelaporannya sulit nih. Karena kita harus ngambil dulu data presensinya setiap hari. Diambil dulu, terus nanti diolah, baru ditampilkan laporannya. Nah itu. Terus yang kelebihan lainnya di Jibas SPT Fingerprint ini notifikasinya lebih mudah nih untuk pengiriman notifikasi kehadiran ke orang tua. Begitu siswa finger, tap, nanti langsung terkirim notifikasinya ke orang tua. Karena di Jibas SPT Fingerprint kan ini terintegrasi dengan server Jibas. Begitu dia finger, langsung dikirim notifikasinya. Nah, kalau yang standalone ini notifikasinya sulit nih. Karena kita juga harus mengambil data finger yang masuk, baru kita kirimkan notifikasinya ke orang tua. Nah, ini perbandingan antara fingerprint yang standalone yang umum dia ada di pasaran dengan yang ada di Jibas SPT Fingerprint. Nah, di sini saya tampilkan 3 buah foto bagaimana cara menerapkan Jibas SPT Fingerprint yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi di sini ada sekolah yang menempelkan fingerprintnya di dinding, terus ada monitor untuk menampilkan siswa mana saja yang sudah finger. Di sini juga sama, ini ada finger siswa melakukan finger bisa melihat datanya sudah masuk atau belum. Nah, ini yang lebih bagus lagi nih, ada panel untuk melakukan fingerprint di sekolah.